Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabarnya pagi hari ini yang pasti kalian luar biasa, penuh sukacita, penuh berkat dari Tuhan. Adik-adik, minggu ini adalah Minggu Misericordias Domini, adalah sebutan untuk tema Minggu Paskah ketiga dalam kalender liturgi Kristen. Artinya apa ya Misericordias Domini itu? Itu artinya bumi penuh dengan kasih setia Allah. Dalam bahasa Bataknya Gok Asini Rohani Jahoba Dotanoon, diambil dari Mazmur 33 ayat 5b. Bumi penuh dengan kasih setia Allah dan sukacita, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Sungai Sukacitamu. Pakai gayanya ya. Pasti sudah tahu deh. Ayo kita bernyanyi sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Oh yes. Yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
deh kalau adik-adik sudah bersuka cita. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kembali kami hadir ke hadirat-Mu, mengucap syukur, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, agar kami semua dapat bersuka cita memuji kebesaran nama-Mu. Bapa yang baik, sertai kami semuanya dalam ibadah ini, dan juga ampuni segala dosa, kesalahan yang kami perbuat, baik dalam perbuatan kami, perkataan, ataupun apa yang kami pikirkan. Ampuni ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kan kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu, tadi disebutkan mengalir bersama bersuka di dalam Tuhan, melayani Tuhan, yang mengartikan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita semua, di dalam diri adik-adik semua. Hidup kita berarti bukan milik kita lagi, tapi Tuhan yang ada di dalam kita, di dalam diri adik-adik. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Diambil dari Perjanjian Baru. Minggu lalu sudah Kakak Siska sebutkan loh ayatnya. Coba ya dilihat catatannya, diambil dari mana? Ada yang benar nggak? Oh ya ada, diambil dari Lukas 12 ayat 8. Coba adik-adik yang kelas orang kecil atau yang batita sebutkan Lukas 12 ayat 8. Ya, kita sama-sama mau sebutkan ya. 1, 2, 3. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian ayat hafalan bulan April. Sekarang kita mau persiapan untuk mendengar firman Tuhan. Jangan lupa buku catatannya disiapkan.
lalu pensilnya juga nanti untuk mencatat. Kalian dengarkan khotbah dari Inang Pendeta dengan baik ya adik-adik ya. Dan sebelumnya kita mau bernyanyi nih. Bernyanyi lagu, kan kita mau baca kitab suci. Kita mau baca kitab suci agar firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Yuk sama-sama kita bernyanyi, baca kitab suci dan firman Tuhan ada di hatiku. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam pam pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh dari bawah, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Udah disiapkan Alkitabnya ya adik-adik ya? Kita membaca secara bersama-sama karena ini ada 2 ayat. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita
diterangi dengan tema minggu hidup dalam kasih setia Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, maka dia akan bertumbuh. Nah, kalau dibilang bertumbuh, yang bagaimana? Nah, coba kita perhatikan slide yang saat ini ada di depan kita. Ini ada 3 gambar. Ya, yang pertama di situ ada kecambah, dia hanya masih mau 3 daunnya. Nah, kemudian gambar yang kemudian selanjutnya yang 2 daun tadi itu mulai bertumbuh, mulai mekar daunnya. Terus kemudian tetap seperti itu. Itu bertumbuh enggak? Nah, ada lagi yang nomor 2. Dia kecambah. Nah, kemudian beberapa hari kemudian daunnya menjadi 3. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian besar, batangnya besar dan rimbun. Tapi gak ada buahnya. Nah, yang ketiga dia dari kecambah. Kemudian seperti yang tadi yang kedua dan yang ketiga, daunnya melebar. Nah, kemudian batangnya tambah besar, daunnya rimbun. Kemudian kita lihat ada buahnya. Nah, adik-adik, dari 1, 2, 3 gambar itu, pohon mana yang bertumbuh? Ya, pintar adik yang di rumah. Pohon yang nomor 3. Dia bertumbuh, daunnya besar, batangnya besar, tambah rimbun daunnya, kemudian menghasilkan buah. Nah, jadi itulah gambaran orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya yang baik itu yang bagaimana? Nah, kemudian selanjutnya dikatakan yang bertumbuh itu adalah jika dia hidup tetap di dalam Yesus. Ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus. Nah, artinya adik-adik sama itu misalnya ya kan, kalau kita di rumah bersama-sama dengan orang tua kita, bersama-sama dengan saudara kita, apakah yang kita rasakan? Kita merasakan ketenangan, kebahagiaan. Karena apa? Karena mama akan ingatin kita, Dek belajar. Nah, nanti mau makan siang, Dek makan siang. Dek istirahat. Ada tempat dan momen-momen yang bersama dengan orang tua kita merasakan kenyamanan. Karena orang tua kita mengingatkan kita. Sekalipun ya kan, ada mungkin di antara adik-adik di sini yang kadang-kadang mau dimarahi mamanya, ditegur kakaknya. Misalnya ada adik yang kecil ya kan, asik terus dia main game. Nggak ingat dia susu yang harus diminum udah dingin, udah hampir kayak dari kulkas begitu. Padahal diminum itu harus hangat. Nah, kemudian datang kakaknya, aduh Dek, ini kenapa nggak diminum, udah dingin, sudah mau datang semut. Kemudian adiknya marah, kakak jahat begitu ya kan. Nah, sebenarnya nggak jahat, kalaupun kita ditegur, diingatkan, ya supaya kita mengalami kenyamanan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Nah, makanya kalau kita bersama dengan orang tua kita merasa tenang, kita merasa nyaman dan bahagia. Sama dengan hidup
tetap di dalam Yesus. Nah, jadi kalau orang yang hidup di dalam Yesus itu, kita lihat ya kan gambarnya kan, ada adik kecil berdoa. Ingat, kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Itu orang yang hidup di dalam Yesus, maka imannya akan mengalami pertumbuhan. Nah, kalau adik-adik kelas TK, B dengan SD yang sudah bisa membaca, hidup yang di dalam Yesus itu harus mau baca Alkitab. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup kita. Nah, semakin besar, misalnya yang kelas 4, 5 sampai SMP dan kelas 6, hidup di dalam Yesus adalah hidup yang mau berbuat baik. Itu kan gambarnya ada seseorang membantu sahabatnya. Nah, jadi yang diinginkan supaya kita bertumbuh, kita hidup di dalam Yesus dengan melakukan berdoa, baca firman Tuhan, dan kemudian melakukan kebaikan. Menolong sahabat kita, peduli kepada sahabat kita, tidak berantem melulu kan. Coba di sini siapa ini yang punya kakaknya di rumah? Siapa yang selalu berantem sama kakaknya? Ya, jangan lagi berantem. Kalaupun ada beda pendapat, itu adalah mau untuk saling memahami satu sama lain. Nah, jadi orang yang mau bertumbuh harus tetap di dalam Yesus dengan melakukan berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan kebaikan. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita sudah hidup tetap di dalam Tuhan, maka kita akan tetap merasakan kasih setia Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-7 ya adik-adik ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kalau orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan itu adalah orang yang hidupnya bersyukur. Coba lihat itu ya kan, gambar respon sahabat-sahabat kita di situ. Mereka bersyukur. Nah, rasa syukur mereka apa? Karena Tuhan baik di dalam kehidupan mereka. Ingat ya kan Dek, minggu lalu itu firman Tuhan mau katakan, Dia adalah selalu menyatakan kebaikan. Gak dibiarkan si Thomas di dalam kegalauannya gak percaya. Langsung Yesus yang datang kepada Thomas menyatakan dia sudah bangkit. Akhirnya Thomas percaya. Masih ingat kan adik-adik kan? Nah, hari ini kita mau diingatkan, sempurna hidup kita di dalam kasih setia Tuhan dengan selalu bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena Tuhan baik. Coba katakan adik-adik, bersyukur karena Tuhan baik. Dari mana kita tahu Tuhan baik? Tuhan kasih mama dan papa kita yang saat ini. Tuhan kasih orang-orang yang baik, saudara kita, Tulang, Amang Boru, Opung, atau siapapun yang ada dekat kita, semuanya baik. Itu karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dalam syukur. Coba adik-adik yang di rumah, saat ini coba diingat-ingat, saat ini pagi ini, tadi mulai dari bangun, coba siapa yang mengucap syukur? Ya ada yang bilang tadi aku ucap syukur karena bangun tidur langsung berdoa. Ya, kita ucap syukur karena apa? Karena ketika kita bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur.
Atau misalnya adik yang kecil tadi ya kan, begitu dia bangun langsung menjerit, "Mama," katanya. Langsung datang mamanya menjawab. Nah, ternyata mamanya masih tetap ada di sampingnya, atau papanya masih ada di sampingnya, atau saudaranya masih ada di sampingnya. Itu karena apa? Itu karena kebaikan Tuhan. Maka kita harus hidup di dalam ucapan syukur. Nah, adik-adik yang terkasih, minggu ini kita sudah kembali diingatkan, mau bertumbuh, hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Karena itu, Inang Pendeta mau minta kepada adik-adik yang batita atau yang juga TK besar dengan yang kecil, ingat ya, Yesus itu baik. Coba katakan semuanya, Yesus baik. Nah, kalau Yesus baik, kita juga harus baik sama saudara kita. Coba tunjuk tangan, ada enggak yang punya mainannya di sini? Adik yang kecil, yang TK. Iya, ada bonekanya ya, ada mobil-mobilannya. Kalau ada sahabatnya datang ke rumahnya, mau nggak minjamkan bonekanya atau mobil-mobilannya? Iya, mau dong. Itu tanda kita berbagi. Jadi adik yang kecil harus mau baik dengan berbagi kepada teman, mau meminjam, tidak boleh pelit. Nah, kalau adik yang sudah besar, yang sudah SD, orang yang hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan, mari tetap berdamai dan jangan cemberut-cemberut, jangan marah-marah ya kan. Ini sekarang ini karena banyak sekali orang karena selalu sudah hampir setahun belajar di rumah, beribadah di rumah, akhirnya sering sekali bilang bosan begitu ya kan. Tidak boleh, kita harus bersyukur. Justru di masa pandemi COVID-19 ini, kita boleh menikmati kecanggihan teknologi melalui handphone kita. Makanya selalu mengucap syukur, jangan bersungut-sungut dan tidak mudah marah. Oke adik-adik ya, hari ini katakanlah Tuhan itu baik dan hiduplah di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, pada hari Minggu ini Engkau masih memberikan kesehatan, kebahagiaan kepada kami anak-anak sekolah Minggu HKBP Kebayoran Selatan. Dan Engkau masih memperbolehkan kami dengan fasilitas yang kami miliki masing-masing boleh menikmati pelayanan sekolah Minggu melalui channel YouTube HKBP Kebayoran Selatan. Biarlah YouTube ini Tuhan, pelayanan sekolah Minggu ini Tuhan, boleh semakin membuka hati kami anak-anak sekolah Minggu untuk mengatakan Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap semangat, menikmati, selalu bersama di rumah dengan semangat Tuhan. Supaya dengan semangat kami, dengan semakin tetap rajin belajar, tetap rajin mengerjakan tugas-tugas di sekolah dan tugas-tugas dari gereja, dan itu menjadi semangat bagi kami untuk tetap mengucap syukur kepadamu. Kami tetap mendoakan Tuhan seluruh orang tua dari anak sekolah Minggu kami yang layani, berkati mereka Tuhan, sehatkan mereka, jauhkan dari sakit penyakit, berkati pekerjaan mereka, dan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Dan kami juga tetap mendoakan buat kakak dan abang guru sekolah Minggu kami Tuhan, tetap sehatkan mereka, bahagiakan mereka, agar mereka bersukacita di dalam pelayanannya di anak sekolah Minggu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ampunkan kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Inang Pendeta untuk khotbahnya. Oke, sekarang seperti biasa ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh wali kelas kalian. Kesempatan kali ini wali kelasnya dari kelas 5, 6, dan 7. Siapa yang kelas 5, 6, 7? Nah, ini dia. Bang Andre akan menyampaikan materi khotbah yang tadi Inang Pendeta sampaikan. Bang Andre, sudah siap?
Oke, Bang Andre silakan. Halo adik-adik semua, adik-adik yang terkasih, semua dalam keadaan sehat-sehat kan? Tetap semangat ya. Nah, Kak Siska, minggu yang Siap. lalu tema utama khotbah kita apa? Masih ingat kan? Pasti adik-adik juga pasti ingat semua dong, baru seminggu, nggak mungkin lupa. Ingat. Apa coba? Ingat. Kita harus- Dia harus berakar, bertumbuh, berbuah. Dan percaya. Dan percaya Nah, itu yang keduanya memang ya. Minggu yang lalu kan kita udah mendengarkan khotbah dari pendeta, Inang Pendeta, bahwa kita sebagai orang Kristen harus percaya kan, adik-adik juga harus percaya. Tapi Kak Siska, kita cukup nggak sih percaya doang gitu? Percaya dan melakukannya pastinya. Diaplikasikan dalam kehidupan Kalau sehari-hari. melakukannya berarti ada pertumbuhan ya, Ada seperti pertumbuhan. khotbah Inang pada siang hari, Benar pagi hari ini ya. sekali. Oke, ya, Nah, benar. adik-adik, kita sebagai orang Kristen nggak boleh hanya percaya doang, tetapi kita harus juga bertumbuh untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa jelasin nggak sih nanti bagaimana contoh adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Kakak Contohnya Siska bisa gimana nggak? kalau contoh bertumbuh? Bertumbuh di dalam Tuhan berarti kita itu selalu ada di dalamnya. Berarti kita selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin juga ke gereja. Betul sekali adik-adik. Mengikuti ibadah. Betul. Saat teduh Bang, kelas 567 itu paling harus tuh saat teduh pagi-pagi. Walaupun berat ya, bangun pagi-pagi tapi Tidak harus ya. lah, kalau terbiasa mah pasti bisa. Nah, adik-adik, kalau adik-adik Batita, TK, kelas 1, kelas 2, mungkin dalam berdoanya biasanya kan singkat-singkat tuh Kak Siska. Paling Ya. kalau doa makan, Tuhan Yesus berkati makanan ini, amin. Singkat ya. Ya. Tapi kalau udah ke kelas 3, kelas 4, pasti doanya nggak singkat lagi dong. Pasti ada nambahnya ya. Yang Benar. tadinya hanya mendoakan makan, kemudian bertambah menjadi mendoakan atau meminta kesehatan gitu ya Kak Siska ya. Benar. Nah, kalau udah masuk di orang besar kelas 5, 6, 7, doanya pasti lebih lebar lagi permintaannya, lebih banyak lagi ya. Semakin banyak kebutuhannya dan semakin banyak hal yang ingin disampaikan ke Tuhan pastinya, Pak. Betul. Biasanya selain mendoakan makan, kesehatan, juga meminta kepada Tuhan supaya keluarga dilindungi, diberkatin, kemudian juga sekolahnya bisa berjalan lancar, dan banyak lagi. Nah, Ya. itu menandakan bahwa kita bertumbuh tuh Kak. Salah satu contohnya seperti itu, karena tadinya permintaannya cuma 1, bertambah menjadi 2, kemudian bertambah jadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena mungkin semakin mengenal Tuhan. Betul. Jadi semakin dekat permintanya cerita atau curhatnya semakin banyak ke Tuhannya. Betul sekali Kak Siska, karena kita semakin bergantung kepada Tuhan ya. Benar, Abang. Nah begitu adik-adik, nah sekarang Abang akan memberikan tugas untuk, walaupun Abang wali kelas 5, 6, 7, tetapi saat ini Abang mau nyampaikan ini untuk seluruh kelas, baik horong kecil maupun horong besarnya. Oh, ada tugas tuh, tugas. Betul. Untuk semua horong berarti ya. Iya, nah untuk yang kelas Batita, kelas 1 dan 2, tugasnya adalah menuliskan bagaimana sih kalian bertumbuh dalam Menuliskan keseharian atau kalian. menyampaikan mungkin kalau kelas TK Batita. Menyampaikan Menyampaikan mungkin ya, karena belum bisa menulis kali ya. Iya, Atau yang mungkin- kelas 1, kelas 2 sudah boleh menulis. Ya, Tapi nggak usah banyak-banyak Kak Siska, kita kasih 5 aja ya. ya. 5, 5 oke. atau 3 aja, 3. Cukup 3. 3, oke. Iya. Dikurangi. Nah, untuk yang kelas diskon jadi 3 dan 4, karena sudah lancar nulisnya, nah kita tambah Ya. jadi 5. 5, oke. Betul. Nah, Apa untuk, tadi tugasnya? Menyampaikan sikap kita bahwa Ya. kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. sikap apa Nah, yang menandakan bahwa bertumbuh dalam Kristus Yesus. Oke. Nah, tadi kan udah disampaikan Inang Pendeta tuh pada khotbahnya kan, seperti rajin membaca Alkitab, berdoa, nah seperti itu. Nah, kemudian Oke, untuk yang siap. horong 3, 4 tadi 5 sikap. Nah, untuk yang horong besar kelas 5, 6 dan 7, 10 jangan-jangan. 10 dong. Ya kan, udah besar, udah mikirnya juga udah bisa. Ingat ya, 5, 6, 7, 10 sikapnya. Dan panjang ya, kalau penjelasannya harus ada loh. Harus ada Betul. penjelasannya, jangan sikapnya jangan berbohong. Ya, itu Betul, mah Kak Siska. Anak TK juga bisa. Betul sekali Kak Siska. Oke, Nah, demikian untuk penyampaian tugas untuk adik-adik horong kecil maupun horong besar. Dan jangan lupa adik-adik dikumpulkan tepat waktu ya, jam 9.30.
Iya benar. Begitu. Jam berapa tadi? Jam 9.30. 9.30. Ingat. Iya. Begitu Kak Siska. Oke. Terima Terima kasih banyak Bang Andre untuk pemberian materinya dan tugasnya. Jangan lupa dilakukan tugasnya, dikerjakan segera setelah ibadah ini berakhir. Sekarang kita mau persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan hidup dalam diri kita. Tuhan kita berakar, bertumbuh, berbuah di dalamnya dan memberikan kebaikan tadi bagi orang-orang sekitarnya. Kita harus selalu hidup dalam kasih setia Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer via rekening HKBP Kebayoran Selatan atau scan barcode QRIS yang akan tertera pada layar. Ya, kita nyanyi sama-sama, hidup dalam Tuhanku. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua, semua yang suci, semua yang manis, yang sedang didengar. Pikirkan semua, sukacita dalam Tuhanku, sukacita dalamku, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu, kau sumberku, aku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semua. Sukacita dalamku, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu, kau sumberku, aku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sukacita dalammu, sukacita dalammu, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu, kau sumberku, aku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Haleluya, terpujilah Allahku. Haleluya, terpujilah Allahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu Inang. Pengumuman tim ibadah sekolah minggu tanggal 18 April kali ini, Kasiska ditemani oleh pemusik kita Bang Febrian Gultom, Kak Putri Hutapea, dan Bang Juan Aritonang, dan ada Bang Alex Siagian juga. Sementara untuk kameramennya ada Bang Timothy Sibarani, ada Bang Nathanael Sibarani. Song leadernya ada Kak Melva, ada Kak Yo, dan juga ada Bang Andre. Untuk streamernya ada Kak Maria, ada Kak Roida, ada Kak Bunga, ada Bang Moan. Lengkap. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Dan sound systemnya lupa lagi, ada Bang Niki juga. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Sekarang yang berulang tahun dari tanggal 12 April sampai 18 April, banyak. Ada 7 orang teman kita yang berulang tahun. Siapa saja 7 orang itu? Yang pertama adalah kembar Gultom, yaitu Audrey Serevina Boru Gultom dan Jonathan Mangara Gultom yang berulang tahun pada tanggal 12 April. Lalu Jacqueline Salom Betva Boru Sihaan dan William Situmeang yang berulang tahun pada tanggal 14 April. Dan untuk tanggal 15 April ada Matthew David Gerald Sibuya dan Bam Siagian pada tanggal 15 April. Dan terakhir tanggal 17 April ada Hansel Timothy Hasya Naibaho. Yuk sama-sama kita nyanyikan dengan semangat lagu Panjang Umurnya. Semangat ya, 7 orang nih teman kita berulang tahun loh. Boleh tepuk tangannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, sampai selamanya, sampai selamanya. Kita ucapkan bersama-sama dengan semangat ya. Kakak-kakak yang lain
bantu kasih Siska ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Audrey. Selamat ulang tahun Jojo. Selamat ulang tahun William. Selamat ulang tahun Shalom. Selamat ulang tahun Matthew. Selamat ulang tahun Bam. Selamat ulang tahun Hansel. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun ya. Oke, setelah ibadah jangan lupa untuk memulai kegiatan kelasnya dari jam 8 sampai dengan jam 9.30. Kerjakan tugasnya tadi seperti yang wali kelas 567 sampaikan. Apa? Ya, kerjakan tugasnya ya. Oke, sehat selalu adik-adik, selalu menjaga protokol kesehatan. Di rumah saja kalau tidak ada kepentingan yang mendadak, rajin belajar, rajin berdoa syafaat juga, rajin juga membaca kitab suci, menjadi anak-anak yang meneladani Tuhan Yesus. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.